Barcelona PHP, Angel Di Maria pilih join Juventus. Spekulasi masa depan Angel Di Maria memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan akan pindah ke Juventus setelah Barcelona dinilai PHP. Di Maria saat ini berstatus bebas transfer. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di PSG yang habis di musim panas ini. Di musim panas ini, Juventus dan Barcelona dilaporkan tertarik menggunakan jasa Di Maria. Namun sang winger digosipkan lebih condong memilih Barcelona. Hingga saat ini Barcelona tidak kunjung memberikan kejelasan bagi sang pemain. Dalih El Blaugrana adalah masalah keuangan mereka lagi pelik sehingga mereka belum bisa merekrut Di Maria. Sang pemain dilaporkan jengah dengan situasi ini. Sehingga ia meminta sang agen mengurus kepindahannya ke Juventus. Di Marzio mengklaim bahwa kans Juventus mendatangkan Di Maria kian membesar. Karena si Nyonya tua bersedia menaikkan tawaran untuk sang pemain. Demi memboyong sang pemain ke Turin, Juventus bersedia meningkatkan tawaran mereka. Mereka berharap Di Maria bisa segera bergabung dengan mereka. Jika Di Maria jadi bergabung dengan Juventus, maka ia akan menjadi rekrutan perdana si Nyonya tua. Manchester United intip peluang rekrut Toni Kroos. Ada nama baru dikaitkan dengan Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan mengintip peluang untuk merekrut Toni Kroos dari Real Madrid. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United membutuhkan gelandang baru. United ditinggal 4 gelandang mereka di musim panas ini, sehingga Setan Merah butuh tambahan amunisi di tim mereka. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ada gelandang baru yang merapat ke Old Trafford. Meski pemilik 20 trofi EPL itu sudah dikaitkan dengan banyak gelandang top, United kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Setan Merah dilaporkan ingin merekrut Toni Kroos dari El Real. Toni Kroos masih abu-abu terkait masa depannya di Real Madrid. Ia mempertimbangkan cabut dari El Real. Ini dikarenakan ia merasa sudah memenangkan semua trofi bersama El Real. Jadi ia tertarik untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Manchester United akan mencoba peruntungan mereka untuk merekrut Kroos di musim panas ini. United sebenarnya sudah lama mengincar jasa Kroos. Namun pada tahun 2015 mereka ditikung Real Madrid. Manchester United diyakini tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Kroos. Pasalnya kontrak sang gelandang di Madrid mulai menipis. Sang gelandang dilaporkan bisa diangkut di kisaran angka 20 juta euro saja di musim panas ini. Chelsea kirim Romelu Lukaku ke Inter Milan di akhir pekan ini. Saga transfer Romelu Lukaku di musim panas ini segera selesai. Chelsea dilaporkan sudah bersepakat dengan Inter Milan untuk transfer sang striker. Lukaku belum genap 1 tahun memperkuat Chelsea. Sang striker dibeli dari Inter Milan pada tahun lalu dengan bayaran melebihi 100 juta euro, namun sang striker tidak betah bermain di Chelsea. Ia diketahui ingin kembali memperkuat Inter Milan di musim depan. Setelah proses negosiasi yang panjang, Inter Milan berhasil meyakinkan Chelsea untuk melepaskan Lukaku di musim panas ini. Chelsea akhirnya mau menurunkan tuntutan mereka. The Blues kini meminta bayaran sekitar 10 juta euro untuk transfer peminjaman Lukaku setelah awalnya mereka meminta 15 juta euro. Mereka sedang memfinalisasikan kesepakatan transfer ini. Jadi mereka butuh beberapa hari untuk menyelesaikan kontrak itu. Jika tidak ada kendala, transfer Lukaku ini bakal kelar di akhir pekan ini. Jadi Inter dan Chelsea berharap tidak ada kendala berarti dalam transfer ini. Chelsea bisa dikatakan cukup dirugikan dalam transfer Lukaku ini. Karena mereka diketahui harus menanggung gaji Lukaku, laporan yang beredar menyebut bahwa The Blues harus menanggung gaji sang striker dalam porsi yang cukup banyak. Karena Inter tidak sanggup membayar gaji selangit Lukaku yang ia peroleh di Chelsea. Cristiano Ronaldo ke AS Roma. Di musim panas ini, Ronaldo dirumorkan tidak bahagia di MU. Ini tidak terlepas dari kegagalan MU lolos ke UCL pada musim depan. Beberapa hari terakhir, Ronaldo digosipkan ingin kembali ke Italia. Ia dilaporkan tertarik bergabung dengan Jose Mourinho di AS Roma. Meski sudah tua, Ronaldo merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di EPL. Ia mendapatkan lebih dari 400.000 pounds per pekan di Manchester United. Sementara Roma sendiri dilaporkan bahkan tidak bisa menggaji setengah dari apa yang diberikan Manchester United. Jadi transfer ini sulit jadi kenyataan. Sang penyerang masih ingin bermain di Setan Merah. Meski musim lalu United gagal mengamankan satu tempat di UCL. Ia juga sudah berdiskusi dengan Erik ten Hag terkait situasinya.
Ten Hag ingin mengandalkan Ronaldo di musim depan, jadi sang pemain tidak akan cabut. Juventus saingi AC Milan dalam perburuan Renato Sanches. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan mengikuti langkah AC Milan untuk berusaha membajak Renato Sanches dari Lille. Milan harus mendatangkan gelandang baru pada musim panas ini. Pasalnya mereka ditinggal oleh Frankesi, Milan akhirnya membidik Sanches. Rossoneri pun sudah melakukan pendekatan kepada pemain asal Portugal tersebut. Akan tetapi AC Milan tak bisa begitu saja memboyong Renato Sanches ke AC Milan. Sebab mereka tak menemukan kata sepakat soal mahar transfer sang gelandang dengan Lille, Milan merasa keberatan dengan harga yang dipatok klub Prancis tersebut. Lille siap melepas Sanches dengan harga 20 juta euro. Akan tetapi Milan hanya bersedia membayar separuhnya saja, di saat AC Milan masih kesulitan mencapai kata sepakat dengan Lille, masalah baru datang menyapa. Ada tim lain yang ikut bersaing untuk merekrut Renato Sanches. Peminat Sanches adalah raksasa Premier League, Manchester United. Setelah itu ada kabar bahwa PSG juga ikut meminatinya. Tim yang ikut mengejar Sanches itu adalah Juventus. Juventus kini mencari gelandang baru karena akan ada 2 gelandang yang bakal cabut dari Turin. Aaron Wan-Bissaka banyak peminat, tapi tidak ada yang mau menawar. Manchester United dilaporkan akan mendepak beberapa pemain mereka. Manajer Setan Merah, Erik ten Hag dilaporkan ingin menyingkirkan beberapa pemain yang dinilai tidak cocok dengan skema permainannya. Salah satu nama yang masuk dalam daftar itu adalah Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dilaporkan bakal ditendang oleh sang manajer di musim panas ini. Sejumlah klub top Inggris dilaporkan tertarik menggunakan jasa sang bek. Karena ia memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, meski banyak peminat, belum ada satupun klub yang mengajukan tawaran untuk Wan-Bissaka di musim panas ini. Ini dikarenakan Manchester United ingin menjual sang bek dengan banderol yang cukup mahal. Alhasil tim-tim peminat Wan-Bissaka pada jiper untuk mendekati sang bek di bursa transfer kali ini. Sehingga belum ada tawaran yang masuk untuk sang bek. Chelsea tikung Manchester United untuk transfer Denzel Dumfries. Rencana Manchester United untuk merekrut Denzel Dumfries di musim panas ini berpotensi gagal. Chelsea memutuskan untuk meramaikan perburuan bek Inter Milan tersebut. Manchester United diketahui sedang mencari bek kanan baru. Nama Dumfries disebut-sebut jadi salah satu pemain yang dipertimbangkan Ten Hag. Sang manajer tertarik dengan atribut ofensif yang dimiliki sang bek dan ia ingin memboyongnya ke Inggris. Chelsea dilaporkan juga menyeriusi transfer sang bek di musim panas ini. Karena sang bek diproyeksikan jadi pengganti Cesar Azpilicueta kontraknya habis di musim panas ini. Sang bek dilaporkan sedang digoda oleh Barcelona untuk kembali ke Spanyol. Chelsea masih mengupayakan agar Azpilicueta bertahan di Stamford Bridge. Namun mereka menyiapkan rencana cadangan andai mereka gagal mempertahankan sang kapten. Mereka sudah menyatakan ketertarikan mereka kepada Dumfries. Mereka ingin sang bek bisa pindah ke Stamford Bridge di musim panas ini. Namun Dumfries dan sang agen masih belum memberi jawaban. Karena mereka masih mempelajari tawaran yang diberikan Chelsea tersebut. Balik ke Bundesliga, Mario Götze gabung Eintracht Frankfurt. Mario Götze gabung Eintracht Frankfurt. Winger Jerman ini akhirnya kembali ke Bundesliga, tempat yang pernah membesarkan namanya beberapa tahun silam. Götze muncul ke permukaan sebagai pemain muda hasil didikan Borussia Dortmund. Dia dikembangkan oleh Jurgen Klopp dan pernah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Jerman. Sayangnya, karir Götze terganggu dengan cedera dan masalah kesehatan lainnya. Götze menekan kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang. Durasi kontrak ini menunjukkan kepercayaan diri Frankfurt terhadap pemain 30 tahun tersebut. Klub ini punya fondasi bagus. Mulai dari stadion, fans, hingga ke kota, segalanya cocok dengan saya, ujar Götze. Saya sungguh menantikan kembalinya saya ke Bundesliga. Terlebih, kami punya kesempatan bermain di Liga Champions. Götze pernah membela raksasa Jerman, Bayern Munchen. Namun, saat itu dia kesulitan menjaga konsistensi dan dianggap tidak cukup bagus. Kesulitan di Bayern, Götze memilih kembali ke Dortmund, tapi keputusan ini pun sulit. Era keduanya di Dortmund diganggu dengan masalah kebugaran, dia tidak bisa main maksimal. Tahun 2020, Götze bergabung dengan PSV Eindhoven secara free transfer. Kesempatan ini dimaksimalkannya. Bermain di PSV membantu Götze menemukan dirinya kembali,
Tahun lalu Götze menekan kontrak di PSV sampai tahun 2024. Namun, kini dia memilih menerima tawaran Frankfurt untuk kembali ke Bundesliga. Shin Tae-yong fokus tingkatkan fisik para pemain Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan Piala AFF U19 2022. Pada minggu pertama, Shin Tae-yong memberikan menu latihan fisik kepada anak asuhnya. Sebab, ia melihat kebugaran para pemainnya belum maksimal usai tampil di Toulon Cup 2022. Untuk pekan ini memang akan fokus meningkatkan fisik dasar dan weight training, ujar Shin Tae-yong, di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Jadi abis dari Toulon Cup, para pemain fisiknya memang agak tidak baik. Jadi memang fokus untuk meningkatkan fisik para pemain sekaligus fokus ke sentuhan bola mereka. Mulai dari pekan depan fokusnya conditioning biar bisa fokus untuk pertandingan, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Piala AFF U19 2022 akan digelar pada 2-15 Juli 2022 di Indonesia. Turnamen ini bakal dihelat di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Bekasi. Di Jakarta, pertandingan akan dimainkan di Stadion Madia. Sementara di Bekasi, laga digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Timnas Indonesia U19 menghuni grup A bersama Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Filipina. Sedangkan grup B diisi oleh Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura.